Kalau dari aku, papa tuh orang yang workaholic banget ya. Bapak tuh disiplin, terus tegas. Profesor Insinyur A. Haris Nukman, MT PhD IPM, sudah memberikan dedikasinya pada bidang ilmu dan pendidikan, terutama untuk Unisba selama hampir 25 tahun. Saya dosen di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Bandung. Saya bekerja di sini sejak tahun 1999 sampai sekarang. Alhamdulillah, dari sisi karir saya sudah masuk ke puncak karir dosen sebagai guru besar di tahun 2020. Cita-cita saya ingin jadi dokter. Sebetulnya pernah kuliah di Sumatera. Namun panggilan orang tua, saya harus kembali ke Bandung dan kuliah di sini sudah tutup, PTN sudah tidak bisa. Masuklah di perguruan tinggi Islam di Universitas Islam Bandung, program studi teknik dan manajemen industri. Itu pilihan saya pada saat itu. Menjadi mahasiswa Unisba di tahun 1988, lalu beliau resmi menjadi dosen di Unisba pada tahun 1999. Walaupun itu bukan cita-cita dari kecil, tetapi saya bisa menunjukkan bahwa profesi sebagai dosen itu juga harus bekerja secara optimal dan mencapai target tertinggi untuk karir dosen. Prestasi yang paling membanggakan adalah pada saat saya selesai studi. Bayangkan dari Unisba bisa sekolah di ITB dan bisa sekolah di luar negeri. Berikutnya adalah ketika saya diberikan amanah sebagai dosen, saya berupaya untuk mencapai puncak karir dosen. Puncak karir dosen utamanya adalah guru besar. Selain sebagai seorang pengajar, beliau juga aktif melakukan banyak kegiatan. Di antaranya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Domain saya itu di teknologi, operation, management, and logistik. Maka berbagai penelitian yang saya lakukan tidak terlepas dari scope itu. Banyak kegiatan yang kita lakukan mulai dari pemberdayaan di lingkungan sekitar gitu ya. Kemudian 2020 ada regulasi kesininya terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita juga berkolaborasi untuk mengembangkan desa-desa binaan. Sampai saat ini kita mungkin lebih dari 200 desa. Kegiatan PKN guru besar di Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Itu kita membina masyarakat di sana dan menghasilkan satu produk kopi 97. Nah, kopi 97 ini sebagai pengganti lahan yang tadinya itu ditanami sengon, ya ditanami kayu, karena panennya lama, kita coba ubah menjadi lahan untuk tanaman kopi. Mengatur waktu, nah ini yang sangat unik. Saya tadinya tidak pandai mengatur waktu, karena saya bekerja itu hampir sepenuhnya itu ada di kampus gitu ya, dan berbagi dengan istri saya untuk berbagi peran dalam berumah tangga. Kita itu harus punya perannya masing-masing, harus berbagi tugas. Jadi tanpa keluarga sepertinya karir saya tidak akan sehebat ini. Sosok Bapak sebetulnya di kantor dengan di rumah
nggak beda jauh ya. Bapak tuh disiplin, terus tegas. Tegasnya itu bukan hanya di lingkungan kerja saja, kami di keluarga juga sama. Cuman yang pasti walaupun kerjaan yang begitu sibuk gitu, Bapak tuh termasuk orang yang kata zaman sekarang mungkin family man gitu ya. Papa tuh orang yang workaholic banget ya. Jadi kayak kerja gitu. Akhirnya nurun ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya semuanya workaholic juga. Di tengah kesibukannya, beliau juga menyempatkan diri untuk tetap menjalani aktivitas lain, seperti menjalani hobi dan kegemarannya. Hobinya sejak awal saya adalah hobi olahraga. Dari kecil sampai saya punya anak, itu hobi yang tidak pernah saya tinggalkan adalah sepak bola, bulu tangkis, bersepeda. Sekarang belakangan hanya olahraganya bersepeda dan olah napas begitu ya. Koleksi sepeda itu dari mulai sepeda vintage, sepeda jadul, sampai sepeda yang modern yang sudah menggunakan elektrik walaupun bukan pakai e-bike gitu ya. Kemudian yang kedua, refreshing yang menarik bagi saya adalah memelihara ikan dan burung. Ini kita pelihara ikan koi. Nah, itu yang membuat saya lebih tenang kalau pulang ke rumah itu sambil nonton TV kita lihat ikan gitu ya. Selain ikan juga saya memelihara burung. Burung-burungnya juga nggak terlalu mahal begitu ya, burung-burung yang pasaran saja, ada lovebird gitu ya. Ada 4 macam lah kurang lebihnya. Nah, itu yang biasanya saya lakukan untuk untuk refreshing gitu ya. Lebih ke relaksasi otak gitu ya. Jadi prinsipnya bekerjalah secara keras, bekerjalah secara cerdas, bekerja secara tuntas, kemudian nanti pada akhirnya adalah apapun yang kita lakukan itu adalah untuk menjalankan amanah kita, maka kita bekerja itu harus ikhlas. Di dalam Al-Quran yang menyebutkan Fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika ikhtiar kita sudah optimal, tekad kita sudah bulatkan untuk mencapai sesuatu, maka kita kembalikan dan bertawakallah kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa membolak-balikan seluruhnya. Jika Allah itu berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Saya Haris Numan. This is the other side.